Saya Hidayatullah Nurul Sehat Hari kelas Umriti Pondok Pesantren Miftahul Rasyidin. Di sini saya akan menyampaikan tausiah. Judulnya menuntut ilmu yang diambil dari kitab Adabul Alim wal Muta'alim AWM yang dikaji oleh Ustazah Salma ketika bahasan 1442 Hijriah di Aula Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud jalan masuk surga menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hambali yaitu dengan menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan memudahkan jalan masuk surga. Menuntut ilmu adalah sebab orang mendapat hidayah. Hidayah inilah yang mengantar orang tersebut masuk surga. Menuntut ilmu juga menghantar pada ilmu lain, yang dengan ilmu lain tersebut dapat menghantar masuk surga. Dan dijelaskan oleh sebagian ulama, waman amila bihi ilman aurasahu ilman malahu ya'lam. Siapa yang mengamalkan sesuatu ilmu yang telah ia pelajari, maka Allah akan mewariskan ilmunya yang tidak ia ketahui. Nomor 4 ya sekarang. Dengan ilmu Allah akan memudahkan jalan masuk surga melewati jembatan Shiratal Mustaqim yang terbentang di atas neraka menuju surga. Ibnu Rajab juga menyimpulkan bahwa menuntut ilmu adalah jalan yang paling ringkas menuju surga. Syekh Al-Zahjuri dalam kitabnya Ta'limul Muta'alim menerangkan, niat menuntut ilmu harus diniati dengan ikhlas. Menuntut ilmu tidak hanya diniati untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri, namun menuntut ilmu semata-mata juga mengharap ridha Allah dan menghadapi kehidupan akhirat. Dalam ngaji kita selalu dijelaskan bahwa banyak cerita-cerita Nabi, yang diantaranya Nabi Adam. Nabi Adam adalah Nabi yang pertama kali diciptakan oleh Allah di bumi ini. Nabi Adam itu istrinya Ibu Hawa. Ketika Nabi Adam dan Ibu Hawa masuk surga, Allah menyuruh Ibu Hawa dan Nabi Adam untuk tidak makan buah kuldi. Tetapi dengan bujuk rayunya setan, Ibu Hawa akhirnya memakan buah kuldi tersebut dan diuncalkan Allah dan dijauhkan dari Nabi Adam. Terus Nabi Adam dan Ibu Hawa dipertemukan di Makkah. Lalu sebelum itu Nabi Adam dan Ibu Hawa sudah memiliki banyak anak, banyak keturunan, yang sekarang semuanya di muka bumi ini adalah keturunan Nabi Adam. Dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim dijelaskan bahwa kalau ngaji itu tidak boleh sendenan dan tidak boleh meletakkan pulpen di atas kitab.
kita harus patuh kepada gurunya. Tidak boleh ngeyel. Apapun yang diperintah gurunya kita harus patuh. Agar ilmu yang kita dapat itu bermanfaat sampai kita kembali ke rumah. Dan dijelaskan juga banyak kisah-kisah Nabi. Ada Nabi yang tinggal sandalnya di surga, ia ingin kembali ke surga lagi, ada banyak pokoknya. Dan aku senang sekali kalau ngaji Ustazah Salma karena suka diceritain ini itu yang menjadi motivasi untuk kita. Jadi terus yang paling wajib itu adalah menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi semua umat Islam ya, agar kita tidak bodoh, agar kita ini itu. Banyak selalu motivasi yang aku dapat di Pondok Mifrosi. Terus banyak sekali cerita kisah nabi-nabi yang aku tidak bisa jelasin satu persatu karena aku kalau ngaji suka ngantuk sedikit lah. Terus aku terus menuntut ilmu itu tidak hanya harus membawa 6 perkara yang ini syi'rnya, alalla tanalul ilma illa bisitatin sa'umbika amatmu ihabi bayani ilingoda hasil ilmu aneh 6 perkara bakal tak cerita ke kumpuli kanti berdil tukael wasisin wasri bahrin wabur hatim wa irsyadi ustadin watuli zamani rupane lipat 1 lipat 2 lobo sabar ono sangu itu tidak harus uang, sangu itu kitab, buku, pulpen lan piwulaning guru lan sing suwe mangsane. Kita tidak akan mendapatkan ilmu yang banyak kecuali guru kita yang mengajar. Jadi kita harus patuh kepada guru, apa yang diperintahkan guru kita harus menjalankan semaksimal mungkin, sebisa mungkin agar guru tidak kecewa kepada kita. Dan yang sing suwe mangsane tersebut tidak kita belajar 1 hari terus langsung pinter, enggak harus yang lama. Paling enggak kalau di pondok pesantren Miftahul Rasyid itu 4 tahun kurikulumnya ya, penak. Nuntut ilmu itu enggak sulit, mudah, penak banget deh. Karena menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh umat Islam. Dan ini harus diingat, ilmu itu tidak bisa diwariskan, tapi ilmu itu didapat dengan cara kita mempelajari. Al ilmu mahalul hat wa nisyan. Terus kita itu harus memerangilah kebodohan. Kita harus menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh agar bapak dan ibu kita yang di rumah tidak kecewa kepada kita. Ya, aku nggak bisa berkata-kata lagi. Terus tujuan kita apa untuk menuntut ilmu?
tujuan kita adalah ya untuk menjadi pinter, untuk memerangi masa depan. Masa toh negaranya kita mau bodoh terus dijajah terus, kan kita ya nggak mau toh. Ya kita harus belajar dan terus belajar lebih giat lagi agar itu kita bisa membela negara untuk lebih maju lagi. Jadi menuntut ilmu itu wajib hukumnya, dimana-mana, ilmu agama, ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu apapun itu gak apa-apa, yang penting kita harus menuntut ilmu. Kita kan anak-anak remaja juga harus wajib menuntut ilmu supaya kita bisa membela negara kita dari penjajahan ya. Ingat, menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Dan apabila mendapatkan satu ilmu, lebih baik itu diamalkan agar tidak lupa. Dan mengamalkan ilmu itu hukumnya wajib. 1, 2 nggak apa-apa, yang penting diamalkan. Karena sebagai biar nggak lupa. Kalau diamalkan kan jadi nggak lupa. Jadi inilah tausiah dari saya. Maaf kalau nggak mutu. Saya nggak bisa berkata-kata lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mondok di pesantren Miftahul Rasyidin, Jagalan Madrasah Temanggung, ada SMP-nya.